Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, assalamualaikum ya, selamat malam, pagi, siang, sore, dan tergantung kepada yang terhormat bapak atau ibu yang menonton video ini yang saya buat ini. Dan pada malam hari ini saya akan menjelaskan kepada bapak ibu sekalian tentang Pancasila. Apa sih materinya? Kita akan lihat ya setelah yang satu ini. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu, yaitu saya Muhammad Zaidul Arif dari kelas B morning atau B pagi saya berkuliah di PGRI Pontianak, dan saya dengan kode NIM yaitu 322010042. Nah, dan kali ini seperti yang bisa dilihat di sini adalah Pancasila sebagai sistem etika. Apa sih maksudnya? Kenapa sih Pancasila? Yang pertama itu adalah ketuhanan Maha Esa, kenasionalan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, dan 5 keadilan sosial. Itu sebagai sistem etika. Nah, tetapi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, marilah kita memahami step by step atau langkah demi langkah. Ya. Yang pertama itu adalah pembahasan tentang etika. Jadi, etika itu berdasarkan pengertian di sini adalah etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Nah, di sini ada kata-kata baru yang kita temui, yaitu berupa moral. Apakah itu moral? Nanti akan saya bahas. Tapi sebelum itu, etika itu menurut bahasa Yunani yang berasal dari kata ethos adalah tinjauan atau adat kebiasaan atau kebiasaan tingkah laku. Nah, itu dia etika. Nah, tapi di sini etika itu dibagi lagi nih. Ini kan dari pengertiannya itu adalah membahas tentang bertanggung jawab, perilaku, tingkah laku, dan kebiasaan. Itu merupakan etika. Satu lagi yaitu adalah macam-macam etika. Macam-macam etika ini adalah dua yang bisa kita lihat di sini, adalah etika umum dan etika khusus. Nah, di bawahnya itu ada etika individual dan etika sosial. Tapi sebelum kita sampai etika individual dan etika sosial, kita bahas dulu etika umum itu apa dan etika khusus. Jadi yang seperti kalian di sini, ini adalah etika umum. Yang saya bahas pertama, etika umum. Apa sih yang kita ketahui tentang etika umum? Seperti yang kita tahu, etika itu adalah tingkah laku, kebiasaan, dan rasa tanggung jawab. Ya, kan? Dari sebelumnya itu ini. Oke, jadi umum itu apa? Umum itu adalah hal yang universal atau hal yang general atau paling sering kita ketemui. Jadi contohnya di sini adalah etika umum itu adalah semisal sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Pakai itu semua? Ya. Kenapa? Karena hal itu sering dilakukan atau tidak yang paling banyak di seluruh dunia. Oke. Jadi apa sih pengertiannya? Pengertiannya itu adalah, jadi begini, etika umum adalah etika atau tingkah laku atau adat kebiasaan yang sering dilakukan oleh khayalak ramai atau bisa disebut dengan secara universal. Seperti contohnya yaitu pada Pancasila yang pertama. Apa itu Pancasila yang pertama? Adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketuhanan yang Maha Esa ada Pancasila yang pertama, yang dimana merupakan salah satu etika umum. Kenapa bisa termasuk etika umum dan etika khusus? Dikarenakan ketuhanan yang Maha Esa, umat beragama melakukan ibadah yang dimana di dalamnya terdapat adat kebiasaan, tingkah laku, dan rasa tanggung jawab terhadap kepercayaannya itu sendiri. Jadi seperti contoh, orang muslim itu ada sholat, berzakat,
Idul Fitri, dan kalau yang agama lain itu adalah yang hari Natal dan lain sebagainya ya. Oke, jadi di etika itu etika umum. Nah, ada lagi kah yang termasuk ke dalam etika umum? Ada, tapi itu satu contoh saja dulu. Kita lanjut ke contoh ke pembahasan yang kedua, yaitu berupa etika khusus. Oke, jadi etika khusus itu adalah etika yang dimana tidak terdapat di banyak tempat atau tidak sering kita temui di tempat-tempat yang umum. Seperti contohnya, sebenarnya bisa dilihat di sini sih contohnya, yaitu ada pertama etika individual, etika sosial. Seperti itu contohnya. Contohnya maksudnya begini. Apa sih contohnya? Adalah seperti bagaimana seorang RT mengurus daerahnya. Itu adalah berupa contoh dari etika sosial. Ada apa sih maksud etika individual? Etika individual itu adalah seorang manusia dirinya sendiri melakukan etika itu apakah baik atau buruk. Yang dia berpikir kepada dirinya sendiri, apakah yang dilakukan ini buruk atau baik. Seperti contoh, dia melihat sampah di jalanan. Dan apakah dia akan membuangnya ke dalam, masukkannya ke dalam tong sampah atau membiarkannya saja. Itu termasuk etika individual. Jika dia membuangnya, berarti dia membersihkan jalan. Nah, itu termasuk pada perbuatan etika yang baik. Oke. Nah, itu termasuk pada moral dan itu, tapi nanti akan saya bahas lagi di slide berikutnya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud etika khusus? Etika khusus itu adalah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh secara individu atau kelompok untuk itu oleh individu atau kelompok. Jadi untuk etika, macam-macam etika sudah dipahami ya sekarang. Saya anggap sudah paham. Dan yang berikutnya adalah ada norma. Apa sih norma itu? Norma itu yang dimana itu adalah di sini ada norma hukum, norma umum yang berisi norma hukum, sopan santun dan sosial. Jadi apa sih norma itu? Jadi norma itu adalah merupakan aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu daerah untuk harus dipatuhi atau bersifat memaksa. Nah, sebenarnya pengertiannya juga ada di sini. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada norma hukum yang di sebelah kanan bawah atau di bawah saya ini. Itu adalah norma hukum. Yaitu norma hukum itu memiliki pengertian tertulis, mengikat, sanksi berat, dibuat oleh penegak hukum, dan kemudian bersifat memaksa atau tidak boleh langgar. Seperti apa sih contohnya norma hukum? Jadi norma itu apa? Norma itu adalah aturan-aturan yang berlaku di suatu daerah agar yang dimana diperintah untuk dipatuhi atau diikuti. Itu adalah arti dari norma. Nah, di sini ada norma umum. Nah, apakah ada norma khusus? Tidak ada, karena norma itu adalah untuk luas, untuk daerah luas, untuk menjangkau satu daerah. Jadi seperti contoh ada kalau kita belajar tentang geografi mungkin atau daerah itu, atau mungkin dari PPKN ya sama aja seperti Pancasila, belajar betul bahwasanya kita akan belajar tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada Perpu, Perda, Perpres, perintah presiden. Nah, jadi itu. Oke, begitu. Jadi karena berhubung sudah sampai 10 menit lebih, jadi saya akan bisa. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah norma hukum. Itu sudah saya bahas tadi, seperti contohnya adalah Undang-Undang Dasar,
Yaitu berupa pasal-pasal seperti pasal Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003. Itu adalah pasal tentang sistem pendidikan nasional di Indonesia. Oke, nah itu termasuk untuk masuk norma hukum yang dimana dari pihak guru ataupun Kemendikbud atau Dinas Pendidikan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sekarang yaitu kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu adalah norma sopan santun. Baiklah, jadi untuk norma sopan santun ini, apakah ada yang tidak tahu? Sopan santun itu tidak hanya kepada makhluk hidup, namun ke makhluk hidup saja. Tapi seperti contoh makhluk tidak hidup juga harus ada sopan santunnya. Maksudnya gimana? Semisal untuk sopan santun pada makhluk hidup, mungkin ke yang penonton video saya ini mungkin sudah paham, tapi saya akan jelaskan tapi nanti setelah saya menjelaskan ini dulu. Misalnya begini, ada norma sopan santun kepada benda mati. Maksudnya itu apa benda mati? Maksudnya begini, semisal kita sedang berada di perjalanan di tempat yang benar-benar berbeda, seperti contoh Pontianak ke Mempawah. Kita ini adalah orang Pontianak dan kita ingin pergi ke Mempawah, Singkawang dan lain sebagainya. Nah, di situ kita ingin mengetahui bahwasannya apakah kita bisa melakukan sopan santun di sana? Bisa, dengan cara satu, jika kita berada di sana tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mengotori daerahnya, menjaga lingkungan, itu termasuk sopan santun kepada benda mati yang dimana berupa lingkungan, menjaga lingkungan lebih tepatnya. Itu bisa dikatakan. Atau mungkin gini, kalau mungkin orang-orang tua zaman dulu sering bilang pamali. Nah, kata itu yang lebih tepat untuk di kasus video ini. Saya ingin membahas juga sopan santun kepada makhluk hidup, dan itu berarti pada orang yang lebih tua, menghargai orang yang lebih muda. Nah, tapi itu kan saya bahas lebih panjangnya di slide berikutnya. Kemudian itu adalah norma sosial. Nah, seperti norma sosial itu adalah sosialisasi. Bersosialisasi yaitu seperti contoh di lingkungan masyarakat, lingkungan kampus di CPGRI, norma sosialnya ada, yaitu berupa tidak boleh dilarang untuk membuang sampah sembarangan, atau mungkin dilarang untuk berbicara atau bernada keras kepada dosen, menjaga attitude atau kebiasaan atau etika. Nah, itu. Nah, jadi di sini apa sih kok ada dua norma nih yang saya berikan seperti yang sudah baca, dan norma hukum, dan ini ada norma sosial. Maksudnya apa? Ini perbedaan dari norma hukum dan norma sosial. Norma sosial itu dibuat oleh masyarakat pertama, kedua sanksinya sangat ringan, dan ketiga tidak tertulis. Jadi hukumnya cuma ada sebagai mulut ke mulut atau dari omongan ke omongan, dari sebuah perkataan. Seperti contoh, yang buang sampah sembarangan akan didenda 5.000. Tapi apakah yang buang sampah sembarangan di halaman rumah, yang dimana punya rumah sendiri, apakah akan ada denda? Itu tergantung pada individu itu sendiri. Nah, gitu. Dan juga dibuat oleh masyarakat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dimana kita ini dibuat oleh lingkungan RT, RW, atau kelurahan atau kecamatan yang dimana menaungi daerah tersebut. Oke. Ringan. Maksudnya ringan itu apa? Ya, ringan itu contoh orang membuang sampah kena 5.000, atau mungkin truk tak boleh lewat dikarenakan takut rusak jalan. Ya, memang betul sih. Sorry, agak lain jalur. Nah, untuk norma hukum itu adalah tertulis, dan yang kedua itu adalah mengikat, seperti hamnya undang-undang dan pahamnya Pancasila, ya, yang mengikat seluruh aturan atau hukum jadi satu. Terus sanksinya berat. Kenapa berat? Ya, seperti contoh orang mencuri hukum penjara. Itu walaupun menurut saya tidak terlalu berat sih. Baik, lanjut. Yang ketiga dibuat oleh penegak hukum. Yang keempat bersifat memaksa. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya.
Nah, di sini ada Pancasila. Oke. Nah, di sini saya akan berpanjang lebar ya. Yang pertama itu adalah Pancasila. Jadi tadi kita sudah ketemu bahas tentang norma. Oh ya, untuk moral dan etika. Etika itu bersumber daripada moral. Moral itu dapat dinilai adalah berupa moralnya baik atau buruk. Tapi kalau untuk etika itu lebih kepada pantas atau tidak pantas. Seperti contoh, seorang mahasiswa ingin bersalaman dengan dosen, tapi dengan mengatakan, "Ibu, saya salaman dengan ibu." Apakah itu moralnya baik? Baik moralnya, karena dia ingin bersalaman. Tapi apakah etikanya bagus? Tidak. Etikanya salah. Kenapa? Karena itu tidak sopan, tidak pantas. Nah, terus jadi bagaimana dong yang benar? Yang benarnya adalah etika yang benar, etika yang pantas, etika yang sopan, dan moralnya bagus. Moralnya baik. Moral itu jadi berdasarkan apa yang saya sampaikan. Jadi kita dapat menjabarkan bahwa perbedaan antara moral dan etika adalah moral itu untuk penilaian atau nilai dari suatu etika. Nah, nilai jadi penilaian suatu kebiasaan tidak laku yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu, oke? Paham ya? Nah, saya beri contoh. Jadi tadi itu saya luruskan yang benar itu adalah ibu maaf, saya mencium tangan ibu dengan hormat saya. Etikanya baik dan moralnya pun baik. Oke, jadi dan normanya pun juga mengikuti. Nah, jadi kenapa sih saya di sini masukkan ada 5 sila yang ada di dalam Pancasila? Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana sudah saya bahas di slide-slide sebelumnya. Kita masuk ke slide kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Kita dapat garis bawahi bahwa kata-kata di sini adalah kata kemanusiaan yang dimana terdapat norma kesosial atau kesusilaan, norma sosial dan kesusilaan, dan norma sopan santun. Terus adil, kita dapat mendapatkan adil itu moral. Terus beradab itu etika. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita seorang manusia harus bersifat adil dan memiliki adab atau beretika dengan atau perilaku selayaknya manusia, bukan seperti hewan. Contoh, hewan menggunakan insting, manusia memiliki otak dan akal pikiran. Nah, ini saya akan mencetkan ke mana? Sila keempat yang dimana berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Permusyawaratan, bermusyawarah, menerima argumen, dan menjawab argumen itu dengan benar. Oh, saya ingin menambahkan satu hal lagi, yaitu menjadi norma hukum itu de facto dan de jure itu adalah norma sosial. Jadi, nambahan sedikit saja untuk istilah. Nah, jadi kita sambung yaitu kepada permusyawaratan tadi. Permusyawaratan ini maksudnya di mana? Jadi ketika menyampaikan suatu pendapat, kita harus juga memiliki etika dan moral dan mengikuti pada norma. Misalnya kita ingin melakukan sebuah event atau acara yang dimana menghimpun satu daerah, seperti contoh 17 Agustus. Pemimpin ingin bertanya kepada audiens, cara apa yang harus kita lakukan? Seperti lomba apa saja yang harus kita masukkan? Di situ, sebagai seorang manusia, sebagai seorang yang memiliki etika, yang memiliki akal sehat, yang memiliki moral, dan mengetahui apa itu norma, harus bertindak sesuai dengan baik. Kenapa? Karena berbalas argumen itu biasanya menyampaikan pendapat itu kebanyakan orang akan menolaknya
jika menyampaikannya dengan etika yang salah. Seperti contoh, misalnya Pak Guru ingin menanya kepada Pak Dosen menanya kepada mahasiswa, apakah kalian ingin pergi untuk belajar study tour? Oke. Dan mereka akan menjawab, tidak, itu bosan. Dan apakah itu bagus? Tidak. Dan anak itu pasti akan, oh, mungkin lah ya, mengharap saja tidak. Nah, oke. Jadi untuk yang benarnya itu adalah misalnya itu study tour kemana? Ya aku harus ada study tour sih, seru sih. Oke, ngancam nih. Oke. Jadi begitulah ya. Jadi harus menerima dan menyampaikannya dengan secara etika yang benar. Seperti yang saya sudah bahas tadi sebelumnya, etika, norma, dan moral itu saling bersinambungan antara satu sama lain. Ini moralnya bagus, tapi etikanya anjlok. Tapi dia tahu dengan norma, sama aja tidak berguna. Atau mungkin dia tahu etika, dia benar etika, tapi moralnya buruk. Atau mungkin moral baik, etikanya baik, tapi norma dia tidak tahu sama sekali, sama saja. Jadi etika, norma, dan moral itu saling bersinambungan antara satu dengan yang lain. Nah, di sini ada dua yang belum saya bahas, yaitu adalah persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial ini termasuk kepada norma, ya. Terus yang persatuan Indonesia adalah bersatu Indonesia yang bersatu dari berbagai macam ras, suku, dan dari macam ras dan suku, agama itu bersatu padu. Jadi di sini termasuk kepada norma apa sosial. Norma sosial, apakah moral dan etika masuk? Tidak. Nah, untuk yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu termasuk ke etika dan moral. Contohnya, masuk bersifat adil. Seperti yang saya bahas di Pancasila nomor 2 itu Pancasila yang adil dan beradab, bersifat adil terhadap seluruh orang tanpa pandang bulu, tinggi rendah, misalnya jabatan atau kaya atau tidaknya seseorang. Karena tidak keadilan bukan didasarkan pada itu, tapi didasarkan pada faktor yang diteori. Baiklah, dan itu adalah beberapa penyampaian dari saya semua materi. Seperti yang kita lihat, kita sedang membahas semuanya. Dan ini adalah berupa dari informasi-informasi yang saya dapatkan dari saya simpulkan menggunakan bahasa saya sendiri. Jadi kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya harap, oh ya, jangan lupa nama saya Muhammad Jalil Arif, ya. Oke, dan juga saya mohon maaf jika saya melakukan kesalahan atau mungkin ada kata-kata yang tidak kurang berkenan kepada penonton sekalian. Saya mohon maaf, kurang dan lebihnya. Kurangnya banyaknya dari saya dan lebihnya mungkin dari para audien dan yang lain. Dan semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat atau memberi keuntungan untuk bagi orang-orang yang belum mengetahui dan menambah perluas wawasan bagi orang-orang yang sudah mengetahuinya. Jadi akhirul kalam tidak wahid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Dah.